Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Oke, pada pagi hari ini kita akan memasuki bab 4 setelah teman-teman melaksanakan UTS kemarin. Kita akan memasuki bab 4 yaitu tentang gerak lurus. Nah, sebelum memasuki materi, silakan teman-teman mengisi presensi terlebih dahulu bagi yang belum mengisi. Dan bagi yang sudah mengisi, kita akan lanjut ke materinya. Nah, pada gerak lurus, yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah kedudukan, jarak, dan perpindahan. Kemudian yang kedua, kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Kemudian yang keempat adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dan yang kelima adalah gerak vertikal. Tetapi pada pagi hari ini yang akan kita pelajari hanya tiga dahulu, yaitu kedudukan, jarak, dan perpindahan, kemudian kelajuan, kecepatan, dan juga GLB. Oke, materi yang pertama adalah kedudukan, jarak, dan perpindahan. Suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi. Jadi, jika suatu benda mengalami perubahan posisi, berarti dia bergerak. Misalnya, bolpen ini ada di titik A, kemudian dia berpindah ke sini di titik B misalnya. Nah, berarti bolpen ini bergerak karena dia mengalami perubahan dari posisi A ke posisi B. Kemudian dalam fisika, jarak berbeda atau tidak sama dengan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, berarti panjang total yang ditempuh, dan jarak merupakan besaran skalar. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan yang merupakan besaran vektor. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Ida berlari mengelilingi kebun milik ayahnya yang memiliki panjang 80 meter dan lebarnya adalah 60 meter. Ida berangkat dari titik A dan berhenti di titik C dengan melewati titik B. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh Ida. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita lebih baik menggambar dahulu seperti apa ceritanya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ida berangkat dari titik A, berhenti di titik C, dengan melewati titik B. Diketahui panjang AB adalah 80 meter dan panjang BC adalah 60 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Ida. Kemudian yang kedua, perpindahan yang ditempuh Ida. Oke, untuk mencari jarak tadi adalah panjang lintasan total yang ditempuh. Jadi jarak yang ditempuh Ida adalah 80 meter ditambah dengan 60 meter adalah 140 meter. Kemudian yang kedua mencari perpindahan. Perpindahan adalah posisi akhir kurangi posisi awal. Jadi Ida berangkat dari titik A dan berakhir di titik C. Perpindahan Ida adalah sekian. Nah, ini adalah perpindahan Ida berapa? Maka kita gambarkan di bawah ini. AC adalah perpindahan. Nah, untuk mencari perpindahan dapat kita gunakan rumus triple Pythagoras atau rumus Pythagoras. Nah, saya yakin teman-teman sudah pada bisa karena ini Pythagoras sudah dipelajari pada SMP. Yaitu dengan cara panjang AC atau delta X sama dengan
AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, yaitu 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat, dan hitung punya hitung hasilnya adalah 100 meter. Jadi perpindahan yang ditempuh Ida adalah 100 meter dan jarak yang ditempuh adalah jarak total yaitu 140 meter. Yang selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Nah, kelajuan ini dapat diukur dengan speedometer motor. Bisa. Kemudian kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktunya. Kecepatan dapat diukur dengan velocitometer. Kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara jarak total dengan waktu untuk menempuhnya, sedangkan kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dan selang waktunya. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada suatu waktu tertentu. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Rumus kelajuan rata-rata, yaitu jarak total dibagi dengan waktu tempuhnya. Atau sama dengan V sama dengan S per T, dengan V adalah kelajuan rata-rata, S adalah jarak total, dan T adalah waktu tempuh. Selanjutnya adalah rumus kecepatan rata-rata, yaitu V sama dengan X2 kurangi X1 dibagi dengan T2 kurangi T1. Dengan X2 adalah titik akhir dan X1 adalah titik awal. Kemudian T2 adalah waktu akhir dan T1 adalah waktu awal. Rumus kecepatan sesaat V sama dengan delta X per delta T. Nah, segitiga ini bacanya adalah delta. Jadi V sama dengan delta X per delta T. Dengan delta X adalah perpindahannya dan delta T adalah selang waktunya. Selanjutnya yaitu percepatan rata-rata. Percepatan disimbolkan dengan A. Kalau kecepatan tadi disimbolkan dengan V, sedangkan percepatan disimbolkan dengan A. Yaitu adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan dan selang waktu yang digunakan. Jadi percepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan dengan waktu yang diperlukan. Sehingga A adalah delta V perubahan kecepatan dibagi dengan delta T, yaitu V2 min V1 atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir kurangi waktu awal. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal, yaitu Didin berjalan ke sekolah yang berjarak 180 meter dalam waktu 3 menit. Tentukan kecepatan Didin berjalan ke sekolah. Nah, kita tuliskan diketahui jaraknya adalah 180 meter. V2 kurangi V1 berarti 180 kurangi V1-nya 0 karena dia bermula dari rumah. Kemudian selang waktunya adalah 3 menit atau sama dengan 180 detik. Kemudian ditanyakan adalah kecepatannya. Nah, kita selesaikan dengan rumus V sama dengan S per T. Dengan S adalah 180 meter dan T adalah 180 sekon. Jadi, V kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Selanjutnya adalah gerak lurus beraturan atau sering disingkat dengan GLB. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap.
atau percepatannya adalah 0. Kita lihat dulu pada grafik yang pertama, yaitu grafik hubungan antara jarak S terhadap waktu T. Nah, kita lihat grafiknya seperti apa. Oke, grafiknya naik seperti ini ya. Grafiknya naik seperti ini. Artinya adalah semakin lama waktunya, ini waktunya, maka jaraknya juga akan semakin jauh. Kemudian grafik yang kedua, grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Kita lihat grafiknya lurus seperti ini. Ya, lurus ya. Misalkan di sini adalah 12. Jadi artinya adalah semakin lama waktunya, maka kecepatannya tetap sama, yaitu 12. Kecepatannya tetap sama karena tadi adalah GLB, gerak benda dengan kecepatan tetap. Kemudian yang ketiga, grafik percepatan terhadap waktu. Kita lihat grafiknya lurus di angka 0. Jadi artinya semakin lama waktunya maka percepatannya tetap 0. Nah, GLB merupakan suatu gerak benda yang memiliki kecepatan beraturan atau tetap. Pada gerak lurus beraturan, percepatannya adalah 0. Hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dari sebuah benda yang bergerak lurus beraturan, yaitu S sama dengan V kali T, dengan S adalah jarak tempuh, satuannya meter, V sama dengan kecepatan, satunya meter per sekon, dan T adalah waktu, satunya sekon. Untuk mencari rumusnya, agar mudah menghafalkan rumusnya, ini adalah S sama dengan V kali T. Kita buat segitiga seperti ini. Nah, membacanya adalah, cara membacanya S sama dengan V dikalikan T. Kemudian untuk mencari V, rumusnya adalah S dibagi T. Kemudian untuk mencari T, S dibagi V. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Budi mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap, yaitu 36 km per jam selama 1 menit. Maka jarak yang ditempuh oleh Budi adalah, nah diketahui kecepatannya adalah 36 km per jam. 36 km per jam, kita konversi dulu ke satuan meter per sekon dengan cara 36 dikalikan 1000 meter, karena 1 kilo ada 1000 meter. Kemudian dibagi dengan 3600 sekon, karena 1 jam ada 3600 detik, sehingga V sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian waktu adalah 1 menit atau 60 detik. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh atau S-nya. Kemudian untuk menjawabnya, kita gunakan rumus yang segitiga tadi. S sama dengan V kali T. Nah, kalau ditanyakan S, jadi rumusnya adalah V kali T. Kemudian kalau ditanyakan V, rumusnya S per T. Kalau ditanyakan T, rumusnya S per V. Nah, S sama dengan V kali T. V-nya adalah 10 meter per sekon dikalikan dengan T, waktunya 60 detik atau 60 sekon. Maka satuan sekon dapat kita coret, sehingga hanya misalkan 10 kali 60 adalah 600 meter. Mungkin sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan tentang gerak lurus. Berarti kita hari ini sudah mempelajari tentang kedudukan, jarak, dan perpindahan, kemudian kelajuan dan kecepatan, dan yang ketiga adalah gerak lurus peraturan. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang
GL gitu ya, atau gerak lurus berupa peraturan, dan juga gerak vertikal. Dalam gerak vertikal nanti ada gerak status bebas, kemudian gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang dibingungkan, bisa bertanya di kolom komentar pada Google Classroom atau di grup WA atau bisa PC saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.